Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan secara singkat berkaitan dengan tulisan saya di Pontianak Post yang berjudul Ketahanan Pangan di Era Pandemi. Tulisan itu saya kirim dan dimuat di Pontianak Post pada bulan Ramadan 1441 Hijriah kemarin. Dan alhamdulillah ada beberapa ide di dalamnya yang ingin saya informasikan terkait beberapa pemikiran dalam rangka pengembangan ekonomi di era pandemi. Teman-teman sekalian, ada dua hal yang ingin saya sampaikan tentang teori itu. Yang pertama, satu aliran atau mazhab yang berkeyakinan bahwa kesejahteraan sebuah negara hanya bisa diukur dengan adanya perdagangan, industrialisasi dan perdagangan. Mazhab itu disebut dengan mazhab merkantilisme, yaitu mazhab yang berkeyakinan bahwa suatu negara jika ingin sejahtera maka dia harus menerapkan satu kebijakan ekonomi di bidang perdagangan. Kemudian mazhab yang kedua disebut dengan mazhab psikiokrat. Ini berkembang di Prancis, sama juga dua aliran ini berkembang pada abad 18. Apa yang ada di mazhab psikiokrat ini, dia berkeyakinan bahwa kejayaan atau kemakmuran sebuah negara itu hanya bisa diukur dengan agribisnis, agriculture, atau pertanian dan perkebunan. Jadi dua teori ini boleh kita analisa di era pandemi ini. Bahwa saya ingin mengatakan dan menyimpulkan tidak semua teori itu dia akan berjalan lama, dia akan bertahan lama, atau tidak mungkin selamanya ajak. Kenapa? Karena situasinya akan semakin berubah. Untuk era pandemi ini, di mana ada beberapa kebijakan di beberapa negara seperti kebijakan lockdown dan PSBB untuk Indonesia, maka kebijakan yang berkaitan dengan industrialisasi dan perdagangan sesuai dengan merkantilisme ini, dia agak sedikit mengalami penurunan. Dia akan mandek, tidak bisa dipaksakan. Karena ada kebijakan masyarakat tidak boleh beraktivitas di luar karena pandemi COVID-19 tahun 2020 ini. Untuk itu tidak bisa dipaksakan teori ini untuk diterapkan di sebuah negara. Sektor jasa, industri, segala macam itu tidak berjalan. Kenapa? Karena masyarakat dibatasi untuk dibatasi untuk beraktivitas karena pandemi. Untuk itu tidak cocok teori ini dipaksakan. Tapi ini tidak akan bertahan lama. Di tengah mandeknya ekonomi itu, sementara konsumsi masyarakat semakin tinggi, mesti kita menerapkan satu mazhab lagi atau satu teori psikiokrat, di mana kesejahteraan sebuah negara atau masyarakat itu bisa diukur dengan agriculture atau agribisnis, pertanian dan perkebunan. Nah, saya ingin mengkritisi satu teori tentang merkantilisme itu. Dia akan ditimpa dengan teori berikutnya, yaitu tentang pengembangan ketahanan pangan, agriculture dan atau agribisnis. Dia perkebunan, pertanian yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Itu sebenarnya ingin saya sampaikan tentang pentingnya ada semacam ada semacam sedikit perubahan kebijakan di bidang ekonomi. Nah, kalau merkantilisme ini dipaksakan di era pandemi, maka tidak akan berjalan. Untuk itu memang masyarakat agar tidak dia berkumpul ramai, dia distancing, social distancing, physical distancing, maka salah satu cara biar aja masyarakat itu dia beraktivitas di perkebunan. Dia mengembangkan pangan,
Dia mengembangkan kebunnya, dia mengembangkan pertaniannya. Nah, untuk itu dia lebih cocok pisiokrat. Itu inti daripada tulisan saya yang ada di Pontianak Post. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa ekonomi syariah itu sangat mendukung terhadap sektor real dan produktivitas. Maka di dalam ekonomi syariah itu sangat banyak sekali produk-produknya atau instrumen yang mengarah kepada prinsip-prinsip ekonomi syariah. Prinsip ekonomi syariah itu ada 3. Pertama, tauhid in brotherhood. Keesaan Tuhan, keyakinan terhadap Allah, dan brotherhood, persaudaraan. Kemudian yang kedua adalah tentang kerja dan produktivitas. Dan yang prinsip ketiga adalah keadilan distribusi atau distributive justice. Itu menurut Quduri. Maka di dalam ekonomi Islam instrumennya itu sudah banyak mengarah. Salah satu contoh misalnya lokasi yang saya ambil itu berada di perkebunan ya, kelapa, kemudian pisang, tebu, dan masih banyak tumbuhan-tumbuhan yang lain. Bahkan baru saja kita mendapatkan madu hutan. Nah, ini berkaitan dengan ketahanan pangan. Nah, di dalam ekonomi syariah saya ingin menginfokan kembali bahwa di perkebunan itu ada musakoh namanya. Musakoh itu adalah tuan tanah yang mempunyai kebun luas tapi tidak mampu untuk mengelolanya, maka diberikan kepada orang yang tidak punya kerjaan atau petani untuk diolahnya, untuk disirami, dirawat, ditebas ya. Kalau di Kalimantan Barat ini dirawat, ditebas segala macam dengan sistem upah atau ujroh. Nah, sudah ada 2 sistem, musakoh dan kerjasama sistem musakoh, pengelolaan perkebunan antara pemilik kebun dengan petani untuk dikelola. Ada pakai sistem ujroh atau upah ya, atau ajrohu qabla ayajifa arokohu, bayar upah sebelum kerikatnya kering. Maka ini sudah ada 2 sistem di dalam ekonomi syariah, yaitu musakoh, pengelolaan perkebunan, dan ujroh, sistem upah. Nah, ada lagi musakoh ini dengan sistem bagi hasil. Nanti setelah panen dibagi hasilkan sesuai dengan kesepakatan di awal. Kemudian teman-teman sekalian, itu ada musakoh, perkebunan, pengelolaan perkebunan, kemudian dengan sistem upah atau ujroh, dan ada juga dengan sistem pola bagi hasilnya. Maka bagi hasil ini bagian dari keadilan distribusi atau sistem ujroh, upah tadi, keadilan distribusi. Yang tidak punya pekerjaan dia diberikan pekerjaan oleh tuan tanah. Kemudian kekayaan ekonomi syariah itu lagi ada namanya ihyaul mawad. Ihyaul mawad itu adalah menghidupkan tanah mati. Dalam bahasa ekonominya adalah memproduktifkan tanah yang tandus atau tanah yang mati. Maka itu disebut dengan ihyaul mawad. Nah, banyak di sekitar sini juga banyak lahan kosong tidak diproduktifkan, maka itu dipelihara, ditanamin segala macam. Itu bentuk daripada ihyaul mawad, memproduktifkan tanah mati. Dan ini menarik menurut saya. Sudah ada 3 ya. Ada 3, musakoh, ihyaul mawad, dan sistem ujroh. Kemudian di sistem yang lain ada muzaroah dan mukhabarah, itu sistem pertanian. Sistem pertanian dengan bagi hasil. Saya ingin mencocokkan di mana letak keadilannya di dalam ekonomi syariah. Dengan pola sistem bagi hasil itu, maka dia akan terukur keadilannya. Misalnya tidak produktif, tidak kerja, maka tidak punya hasil dia, maka tidak ada yang bisa dibagi. Tidak ada yang mengeksploitasi kelompok satu kepada kelompok yang lain, atau eksploitasi kelompok tuan tanah atau kelompok yang kaya raya kepada si miskin tadi. Tidak ada eksploitasi. Dia ada produktivitas di situ. Ada produktivitas. Ketika ada produktivitas, maka ada hasil. Itulah yang disebut dengan bagi hasil. Maka masuklah prinsip kedua tadi di dalam prinsip ekonomi syariah, yaitu kerja dan produktivitas. Itu menurut Quduri ya. Yang prinsip pertama tadi itu adalah tauhid and brotherhood, persaudaraan, muncul di persaudaraan, tidak ada yang mengeksploitasi. Kemudian yang prinsip kedua adalah kerja dan produktivitas. Ukurannya kerja dan produktivitas, baru dia mendapatkan hasil. Itu salah satu cara mengukurnya. Kemudian keadilan distribusi atau distributive justice. Nah, keadilan distribusi ini bisa dilakukan oleh orang kaya kepada orang miskin dengan sistem ujroh tadi, sistem upah. Dan yang paling menarik adalah
dengan sistem bagi hasil tadi, profit and loss sharing. Yaitu dia mengukur produktifnya baru dibagi dia. Misalnya ada perkebunan karet dikelola oleh petani ya, oleh petani dikelola. Kan kalau musim hujan dia tidak, kalau musim penghujan dia tidak bisa bertani, dia tidak bisa noreh dia. Maka ketika tidak bisa noreh, maka tidak ada hasil. Maka ketika memakai sistem bagi hasil, itu tidak berlaku lagi karena tidak ada hasil. Tidak boleh si tuan kebun karet tadi itu memaksa petani untuk menyetor karena tidak ada produk. Kenapa? Karena kondisi alam tidak bisa dia tidak bisa noreh. Begitu kira-kira teman-teman sekalian, dan alhamdulillah semoga dengan penyampaian singkat ini bisa dipahami dan bisa dipraktekkan di lapangan. Salam ketahanan pangan Indonesia. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Semoga kita menjadi warga negara yang tetap produktif, tetap harmonis, dan selalu membangun untuk kejayaan keindonesiaan, keumatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.